Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan membahas 10 soal matematika, yaitu materi identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Langsung saja masuk ke soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor berapa? Mari kita cek satu persatu. Sin X ditambah Y sama dengan sin cos plus cosin. Jadi rumusnya adalah sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan yang kedua adalah sin X dikurang Y. Rumusnya harusnya sin X dikali cos X dikurang cos X dikali sin X. Jadi kesalahannya terletak pada tanda positifnya ya. Kemudian lanjut pernyataan yang ketiga, yaitu cos X ditambah Y. Rumusnya adalah cos min sin. Jadi cos X ditambah Y itu sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Kesalahannya terletak pada tanda positifnya, harus negatif. Nah, untuk pernyataan 4 benar ya. Cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Selanjutnya untuk pernyataan 5 dan 6 yang benar adalah tan X ditambah Y sama dengan tan X ditambah tan Y dikurang 1 dikurang tan X dikali tan Y. Letak kesalahannya karena di sini 1 ditambah tan X dikali tan Y. Harusnya dikurang. Jadi jawaban nomor 1 pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 4, dan 5. Oke, lanjut langsung soal kedua. Perhatikan ke segitiga ABC di samping. Nilai sin X dikurang Y sama dengan berapa? Seperti yang kita tahu, rumus sin X dikurang Y itu sama dengan sin X dikali cos Y dikurang cos X dikali sin Y. Maka kita harus mengetahui nilai sisi-sisi pada segitiga tersebut. Ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AC. Maka kita cari dulu dengan rumus Pythagoras. Karena AC bukan sisi miring, maka AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat, yaitu sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, yaitu sama dengan akar 100 dikurang 36. Sama dengan akar 64, nilainya 8. Jadi panjang AC sama dengan 8. Selanjutnya kita cari nilai sin X. Perbandingan trigonometri sin adalah sin demi, yaitu sisi depan X dibagi sisi miring X, yaitu 6/10. Selanjutnya nilai cos X, yaitu cos sami, sisi samping dibagi sisi miring X, yaitu 8/10. Dan sin Y, yaitu sisi depan Y dibagi sisi miring Y, yaitu 8/10. Dan yang terakhir cos Y, cos sami, sisi samping Y dibagi sisi miring Y, yaitu 6/10. Selanjutnya kita substitusikan nilai sin X cos Y dan cos X sin Y. Kita substitusikan sehingga kita lakukan operasi perkalian, yaitu 6/10 dikali 6/10 dikurang 8/10 dikali 8/10. Hasilnya adalah 36/100 dikurang 64/100, yaitu min 28/100. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya nilai cos 15 derajat adalah cos 15 derajat. 15 kan bukan sudut istimewa. Jadi kita cari dulu sudut-sudut. Jika yang dikurangi hasilnya 15 derajat, yaitu cos 45 dikurang 30 derajat. Oke, ini berarti rumus cos A dikurang B ya. Cos kemarin rumusnya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Maka kita masukkan jadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat, yaitu nilai cos 45 adalah setengah akar 2, nilai cos 30 yaitu setengah akar 3. Nah, nilai sin 45 adalah setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah. Kita kalikan jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Hasil akhirnya adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai cos 15 derajat adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2.
Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya soal nomor 4, nilai tan 105 derajat adalah pertama-tama kita cari dulu sudut istimewa yang jika dijumlahkan hasilnya 105 derajat, yaitu 60 derajat ditambah 45 derajat, sehingga kita peroleh tan 105 derajat adalah tan 60 ditambah 45 derajat, yaitu sama dengan tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Seperti yang kita tahu, nilai tan 60 derajat adalah akar 3 dan tan 45 adalah 1. Maka diperoleh akar 3 ditambah 1 dibagi 1 dikurang akar 3 dikali 1. Diperoleh 1 ditambah akar 3 dibagi 1 dikurang akar 3. Selanjutnya kita rasionalkan penyebutnya dengan dikali 1 ditambah akar 3 dibagi 1 ditambah akar 3. Hasilnya adalah 1 ditambah 2 akar 3 ditambah 3 dibagi 1 dikurang 3, yaitu 4 ditambah 2 akar 3 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2 dikurang akar 3. Jadi nilai tan 105 derajat adalah min 2 dikurang akar 3. Jadi jawabannya B. Oke, selanjutnya soal nomor 5, diketahui X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 90 derajat dan tan X sama dengan 4/3. Tentukan nilai sin 30 derajat dikurang X. Oke, karena di sini diketahuinya ada tan X sama dengan 4/3, di mana tan itu sisi depan dibagi sisi samping, maka jika kita buat segitiga ABC dan sudut X-nya ada di titik C, maka sisi depannya adalah AB yaitu 4 dan sisi sampingnya adalah AC yaitu 3. Maka kita perlu mencari sisi BC. Ya, sisi BC adalah sisi miring, maka sisi BC itu sama dengan sisi AB kuadrat ditambah AC kuadrat diakarkan. Oke, berarti nilai BC-nya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 16 ditambah 9. Hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Dengan demikian kita peroleh nilai cos X yaitu AC per BC yaitu 3/5 dan sin X adalah AB per BC yaitu 4/5. Sehingga sin 30 dikurang X yaitu sin 30 derajat dikali cos X dikurang cos 30 derajat dikali sin X. Langsung kita substitusikan, nilai sin 30 derajat adalah 1/2 dan nilai cos X tadi adalah 3/5, cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin X adalah 4/5. Kita kalikan yaitu 3/10 dikurang 4 akar 3/10, sehingga hasil akhirnya adalah 1/10 dikali 3 dikurang 4 akar 3. Jadi jawaban nomor 5 adalah C. Berikutnya soal nomor 6, bentuk sederhana dari sin alfa dikurang sin alfa dikurang 180 derajat dikurang sin alfa dikurang 240 derajat. Sin alfa dikurang 120 derajat ini jika kita jabarkan berarti adalah sin alfa dikali cos 120 derajat dikurang cos alfa dikali sin 120 derajat. Begitu juga dengan sin alfa dikurang 240 derajat jika dijabarkan menjadi sin alfa dikali cos 240 derajat dikurang cos alfa dikali sin 240 derajat. Selanjutnya nilai cos 120 derajat adalah min setengah dan sin 120 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Sedangkan cos 240 derajat nilainya min setengah dan sin 240 derajat nilainya min setengah akar 3. Selanjutnya kita operasikan perkalian sehingga menjadi sin alfa ditambah setengah sin alfa ditambah setengah sin alfa ditambah setengah akar 3 cos alfa dikurang setengah akar 3 cos alfa. Nah,
setengah sin alfa ditambah setengah sin alfa nilainya sin alfa. Sedangkan setengah akar 3 cos alfa dikurang setengah akar 3 cos alfa 0. Jadi tinggal sin alfa ditambah sin alfa, yaitu 2 sin alfa. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 7, diketahui sin X sama dengan 3/5 dan cos Y sama dengan 12/13. X sudut tumpul dan Y sudut lancip. Nilai tan X ditambah Y sama dengan titik. Oke, dari sin X sama dengan 3/5 dan cos Y sama dengan 12/13 dapat dibuat dua buah segitiga seperti berikut ini. Nah, oleh karena X sudut tumpul dan Y sudut lancip, maka nilai tan X negatif dan nilai tan Y adalah positif. Sehingga tan X sama dengan negatif 3/4 dan tan Y sama dengan 5/12. Tan X ditambah Y sama dengan tan X ditambah tan Y dibagi 1 dikurang tan X dikali tan Y. Oke, tan itu tan desa, sisi depan dibagi sisi samping. Berarti kalau tan X, kita lihat segitiga yang sudutnya X berarti 3/4. Dan tan Y berarti sisi depan Y dibagi sisi samping Y, yaitu 5/12. Oke, kita substitusikan sehingga diperoleh min 3 dibagi 4 ditambah 5/12 dibagi 1 dikurang min 3/4 dikali 5/12, sehingga diperoleh min 9 ditambah 5/12 dibagi 48 ditambah 15/48. Itu disamakan penyebutnya. Jadi karena pembagian kita ubah jadi perkalian dengan cara membalik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, sehingga min 4 dibagi 12 itu bisa dikali dengan 48 dibagi 63, sehingga diperoleh min 16/63. Jadi nilai tan X ditambah Y sama dengan min 16/63. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 8, diketahui sin 12 derajat sama dengan 0,2 dan sin 234 derajat sama dengan min 0,8. Nilai sin 66 derajat adalah di sini kita diberikan petunjuk untuk menggunakan akar 96 itu sama dengan 98. Baiklah, dari sin 12 derajat yaitu sama dengan 0,2 dapat kita ubah pecahan menjadi 2/10, dapat dibuat sebuah segitiga seperti berikut ini dengan sudut 12 derajat berada di titik B. Kita membuat segitiga ABC dengan titik B adalah sudutnya 12 derajat, sehingga sin demi depan, sisi depan dibagi sisi miring yaitu 2 dibagi 10, maka nilai AC nya 2 dan nilai BC nya 10. Sekarang kita mencari nilai AB, yaitu 10 kuadrat dikurang 2 kuadrat diakarkan, yaitu 100 dikurang 4 sama dengan akar 96, yaitu 9,8. Selanjutnya cos 12 derajat itu kan sama saja dengan AB per BC, yaitu 9,8 maksudnya dibagi dengan 10, yaitu sama saja dengan 98 dibagi 100. Nah itu kita sekarang perhatikan sin 66 derajat itu sama dengan sin 12 derajat ditambah 54 derajat, dan sin 234 derajat itu sama dengan min 0,8 berdasarkan soal, sehingga sin 234 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang 54 derajat ya, yaitu sama dengan min 0,8, sehingga sin 180 derajat ditambah 54 derajat itu sama dengan min 0,8. Min sin 54 derajat sama dengan min 0,8, sehingga sin 54 derajat itu sama dengan 0,8. Nah dari sin 54 derajat sama dengan 0,8 tadi
bisa kita ubah menjadi pecahan, yaitu 8/10. Maka kita peroleh lagi, kita buat lagi satu segitiga, yaitu segitiga DEF, di mana panjang DF-nya yaitu 8 dan panjang EF-nya yaitu 10. Sehingga kita dapat mencari nilai DE, yaitu akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat, yaitu 100 dikurang 64, yaitu akar 36 sama dengan 6. Nah, jadi sin 66 derajat ini itu bisa kita samakan dengan sin 12 ditambah 54. 12 tambah 54 jumlahnya 66 kan. Maka kita masukkan ke rumus sin cos plus cosin. Sin 12 derajat dikali cos 54 derajat ditambah cos 12 derajat dikali sin 54 derajat. Oke, kita substitusikan nilai sin 12 derajat adalah 2/10, cos 54 adalah 6/10, cos 12 derajat adalah 98/100, dan sin 54 adalah 8/10. Selanjutnya kita kalikan sehingga menjadi 12/100 ditambah 784 dibagi 1000. Berikutnya kita samakan penyebutnya menjadi penyebutnya 1000, yaitu 120/1000 ditambah 784/1000, sehingga diperoleh 904/1000. Jika dibagi maka menghasilkan 0,904. Jadi jawaban nomor 8 adalah E. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Jika A ditambah B sama dengan pi/3 dan cos A dikali cos B sama dengan 7/12, nilai cos A dikurang cos B adalah, seperti yang kita tahu, rumus dari cos A dikurang B adalah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kita sudah tahu nilai dari cos A dikali cos B itu adalah 7/12, tapi kita belum tahu nilai sin A dikali sin B. Maka kita cari tahu dulu menggunakan rumus cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Ya, A ditambah B tadi adalah pi/3, maka cos pi/3 sama dengan 7/12 dikurang sin A dikali sin B. Diperoleh setengah sama dengan 7/12 dikurang sin A dikali sin B. Maka nilai sin A dikali sin B sama dengan 7/12 dikurang setengah, sama dengan 7/12 dikurang 6/12, yaitu 1/12. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai sin A dikali sin B, maka kita bisa substitusikan cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B, yaitu sama dengan 7/12 ditambah 1/12, sama dengan 8/12, yang jika kita sederhanakan diperoleh nilai 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, yang terakhir soal nomor 10. Jika diketahui tan A sama dengan 4/3 dan tan B sama dengan 7, maka hasil A ditambah B adalah, berarti kita harus mencari sudut A dan sudut B terlebih dahulu. Di sini karena menggunakan tan, maka kita gunakan tan A ditambah tan B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Sudah diketahui tadi nilai tan A adalah 4/3 dan tan B adalah 7. Maka dapat kita operasikan 4/3 ditambah 7 dibagi 1 dikurang 4/3 dikali 7, yaitu 4/3 ditambah 21/3 dibagi 3/3 dikurang 28/3. Nah, di sini karena sama ya, hasilnya 25/3 dibagi negatif 25/3, yaitu maka dapat kita peroleh nilainya yaitu min 1. Itu adalah nilai tan A ditambah tan B. Nah, sekarang kita cari tan A ditambah tan B. Karena sudah diperoleh negatif 1, maka tan A ditambah tan B itu sama dengan tan min 45 derajat. Maka A ditambah B sama dengan
min 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini adalah persamaan trigonometri yang telah kita pelajari di bab sebelumnya. Maka untuk K sama dengan 1, maka nilai A ditambah B yaitu sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, yaitu 135 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, maka nilai A ditambah B yaitu negatif 45 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Jadi hasil dari A ditambah B adalah 135 derajat. Jadi jawabannya B.